Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Harus Mematikan Keinginan. Orang percaya yang benar pasti memiliki kerinduan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan itu nyata dan ada, tentu Dia berbicara dan kita bisa mendengarnya. Tetapi harus diakui, sangat sedikit orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus bisa mendengar suaranya. Betul saudara, sedikit sekali, karena memang itu tidak mudah. Roh Kudus itu lembut dan tidak memaksa. Yang kedua, karena kebanyakan mereka lebih suka mendengar suara dunia dengan segala filosofinya yang melahirkan, membuahkan, menciptakan gairah, menciptakan selera mereka. Mereka tidak bisa mendengar suara Roh Kudus dengan baik. Mereka lebih sensitif terhadap suara dunia dan seleranya. Tapi, kalau orang yang sejak muda sudah benar-benar hidup dalam penurutan akan kehendak Tuhan, ia bisa mendengar suara Roh Kudus dengan jelas, bahkan akan semakin jelas. Harus diakui saudara, dulu kita termasuk orang yang terhilang. Tetapi melalui peristiwa hidup yang kita alami, Tuhan telah memanggil kita. Kita pun memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita diberi firman dan kita menyediakan diri menghampiri Tuhan dalam doa. Melalui firman dan persekutuan dengan Tuhan itulah kita mulai diubahkan. Sementara kita terus diproses melalui berbagai peristiwa sampai kita menemukan bagaimana kembali kepada jalur yang benar. Dari situ kita jadi tahu bahwa ternyata untuk bisa mendengar suara Tuhan dan mengikuti jejak Tuhan Yesus, kita harus mematikan semua keinginan. Terkait hal ini, ada orang yang tidak setuju lalu berkata, itu tidak masuk akal. Masakan manusia tidak boleh punya keinginan? Yang penting itu hidup wajar dan tidak melanggar hukum. Saudara, orang yang seperti ini sebenarnya tidak memahami karya penebusan Kristus dengan benar. Bukankah kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus, dan kita bukan milik kita sendiri? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ayat-ayat lain mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Kalau Dia sudah mati bagi kita, kita semua juga sudah mati. Kalau kita hidup untuk Dia. Roma 6 ayat 10-11. Artinya apa? Kita tidak berhak untuk punya kesenangan dari diri kita sendiri. Kita harus berani mengambil keputusan untuk tidak punya keinginan. Kalau ada keinginan di dalam diri kita, maka harus kita persoalkan dengan Tuhan. Apakah Tuhan mengingininya juga atau tidak? Percayalah, kalau kita berani melakukan hal itu, kita bisa menikmati apa saja dan kita tidak akan dipermalukan. Hidup kita jadi limpah kok, sebab kita menjadi bagian dari Tuhan. Dengan begitu, maksud saya, karena kita memberikan hidup tanpa batas bagi Tuhan, Tuhan juga pasti akan membela kita tanpa batas. Sampai kita bisa berkata, Tuhan, akan kulakukan
apapun yang kau mau. Aku rela Tuhan mematikan semua keinginan, supaya aku bisa melihat apa yang kau kehendaki aku lakukan. Nah, sebenarnya inilah puncak dari yang namanya pertobatan seseorang, yang dalam bahasa Yunani disebut metanoia atau perubahan pikiran, yang ujungnya adalah hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Begitulah saudara, pola pikir yang diubah membuat selera jiwa kita berubah, sehingga keinginan kita hanyalah bagaimana bisa mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Tuhan itu tidak mau diduakan, Tuhan saja atau tidak usah sama sekali, harus 100%. Maka tidak ada kata kelimpahan di luar Tuhan. Kelimpahan itu kita alami ketika kita hanya menginginkan Tuhan saja. Dengan kata lain, semua yang kita ingini harus berguna untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sampai ada kebanggaan apa-apa. Senangkan hati Tuhan saja. Keadaan seperti itu tidak bisa diajarkan oleh siapapun, saudara. Harus Tuhan sendiri, yaitu melalui Roh Kudus. Maka perjumpaan dengan Tuhan itu mutlak. Kita mesti duduk diam di kaki Tuhan sampai bisa memahami bahwa belumlah cukup kalau hanya tidak berbuat salah secara hukum atau secara moral umum saja. Karena itu belum memenuhi standar Allah. Maka jangan sampai kita berbuat dosa. Saudara, target kita itu bukan hanya tidak melakukan kesalahan, tetapi kita mau masuk di hatinya Tuhan dan mengerti isi hatinya yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan. Kalau kita mengikuti Yesus, kita juga harus mengikuti ucapannya di Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, coba kita periksa diri kita. Makanan kita apa? Seringkali makanan kita adalah keinginan dan kesenangan kita sendiri, yaitu pengaruh dunia di sekitar kita. Sebab itu, mari berjuanglah untuk mulai menanggalkan, merontokkan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ubahlah selera hidup kita, supaya kita bisa dipisahkan dari dunia ini. Saya ajak kita sama-sama berjuang untuk mematikan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap keinginan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus, sehingga kita bisa menggelar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan berpikir anugerah membuat hidup kita mudah, masuk surga mudah, dapat berkat mudah, mengalami mukjizat mudah. Keliru, saudara. Itu salah. Justru di balik anugerah ada konsekuensi, yaitu kita harus mengikut jejak Tuhan. Karena anugerah itu diberikan supaya kita bisa mengikuti jejak anak Allah, agar kita juga menjadi anak-anak Allah yang berkualitas sebagai anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.